seperti yang sudah kita katakan sebelumnya. Iya, betul nih. Di segmen ini kita bakalan main game, Rina. Betul. Apa nih game siapa nih? Nanti aku bakalan ngasih pertanyaan, begitupun Rina nanti bakalan ngasih pertanyaan buat Kina nih, oke? Apa nih? Nanti boleh dibantu koreksi juga nih sama Ustazah nih kalau misalkan ada yang salah, oke? Oke. Nah, bisa nih. Pertanyaan yang pertama buat Rina nih. Aduh. Ini gampang sebenarnya, masih relate sama yang tadi pembahasannya. Apa konsekuensi dari durhaka kepada orang tua dalam Islam? Konsekuensinya apa tuh kalau durhaka? Aduh, kalau durhaka itu kayaknya mendapatkan dosa pasti ya. Gimana nih? Dosa Ya, dari betul Allah. sekali. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Karena itu dosa besar, jadi nggak boleh kita melakukan perbuatan durhaka. Nah, Nih, tuh. aku udah bener nih. Aku jawab. Aku mau tanya lagi ke Kak Kina. Boleh. Nih. Tanya aja tanya. Hukum agama terkait dengan ketaatan kepada kedua orang tua dalam Islam? Ada ini Apa jawabannya tuh? of course pasti wajib nggak sih Ustazah? Betul Betul, sekali. Masya Allah. Wajib. Wajib. Ternyata dari tadi Ya. kita nyimak ya. Nah, karena ini relate banget kebetulan ya sama Alhamdulillah, kita ya. Betul. Wajib gak nih? Boleh satu pertanyaan lagi Boleh. deh Dari buat aku nih. Kenapa jadi yang Kak dua kali Kinan, tanya? apa yang dimaksud dengan Jadi pahalanya double nanti. Iya betul ya, Ustazah ya. Ya. Nih Kak Kinan, apa yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua? Berbakti berarti kita menghormati, mematuhi segala apa yang mereka perintahkan kepada kita. Benar nggak Betul Ustazah? sekali. Waduh, Masya Masya Nah, Allah. jangan lupa Tapi kayaknya- mendoakan. Ya, Oh, Nah, mendoakan. Itu yang sering kali tertinggal ya. Benar. Kalau misalkan orang tua kita sudah meninggal, kadang kita lupa untuk tidak Gimana mendoakannya, caranya? gitu ya. Makanya Iya. kita kalau misalkan orang tua masih hidup, kita bisa berbuat baik dengan melakukan mentaati, menyayangi. Tapi kalau sudah meninggal, apa yang bisa kita lakukan adalah Doakan. Tapi ini kayaknya pemirsa di rumah juga udah pada gregetan mau nanya nih Kak Kinan. Waduh. Boleh dibacain dulu sama Kak Iya Kinan tuh. nih. Nah jadi ini Ustazah ada pertanyaan yang masuk nih. Yang pertama dari Nawal di Cianjur. Agak jauh ya Ustazah ya. Iya betul. Tapi ini masih relate nih pertanyaannya. Katanya apakah peran orang tua dalam membentuk karakter dan moralitas seorang individu dalam Islam? Perannya orang tua Iya. tuh penting gak sih buat bangun karakter dan juga moralitas dari anaknya sendiri gitu? Bagus sekali nih pertanyaannya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan belajar tentang bagaimana peran orang tua dalam menumbuhkan karakter sang anak. Teringat dari pesan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, Kinan, gitu ya. Fitrah. Siapa yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi gitu ya, itu adalah orang tuanya gitu ya. Makanya orang tua itu punya peran yang besar sekali untuk membentuk karakter muslim pada diri sang anak. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk karakter muslim itu? Jadilah teladan yang baik dulu. Sebagaimana teladan Rasulullah SAW yang mampu melahirkan generasi para sahabat yang soleh-soleh gitu ya. Dan para sahabat yang soleh-solehah lain yang menggetarkan perjuangan Islam yang sangat hebat sekali. Dan kemudian selain kita memberikan contoh yang terbaik, kita juga harus senantiasa memberikan pendidikan yang terbaik. Jadi nih Teknis Rina, bukan hanya ada anak durhaka, tapi ada orang tua durhaka. Wow. Ya. Waduh. Jadi dulu ada pernah orang tua tuh mengunjungi ya, ada ayah, ada ibu mengunjungi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, saya akan mengadukan sesuatu. Kemudian anak saya membangkang nih seperti ini. Kemudian anaknya juga mengadukan hal yang sama. Wahai Amirul Mukminin, adakah orang tua durhaka gitu ya? Kemudian Umar bin Khattab tadi mengatakan bahwa ketika seorang ayah itu tidak memberikan ibu yang baik kepada sang anak, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika seorang ayah itu tidak memberikan nama yang baik kepada seorang anak, ya. Dan yang ketiga, ketika seorang ayah tidak memberikan pendidikan yang terbaik untuk sang anak, dia bisa jadi orang tua durhaka. Tapi Ya. ini orang Juga tua ya. durhaka. Makanya Tanggung jawab orang tua itu Betul besar sekali sekali. ternyata. Iya. Ya. Makanya kalau kita membentuk karakter seorang muslim pada diri seorang anak itu butuh kerja sama yang sangat kuat sekali. Bukan hanya oleh seorang ibu ya. Memang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.
Tapi tetap dalam Al-Quran yang disinggung itu pendidikan yang diberikan kepada sang anak itu harus ada kerjasama antara sang ayah memberikan figur, sang ibu memberikan keteladanan juga kasih sayang ya, yang semuanya saling bekerja sama untuk menumbuh kembangkan potensi yang baik tentunya. Jadi kalau kita melihat pendidikan anak, kalau dalam konsep Quran, kalau ada pendidikan anak laki-laki, kita lihat Quran surat Luqman yang tadi sudah disampaikan ya pada pertemuan sebelumnya. Sementara kalau kita mau melihat tentang pendidikan anak perempuan, kita lihat Quran surat Luqman tentang keluarga Imran. Itu banyak sekali teladan ya yang bisa kita tafakuri, kita pelajari dan kita contoh dalam kehidupan kita, teman-teman. Salah satunya jangan lupa kuatkan iman, aplikasikan bentuk ibadah dalam kehidupan kita ya, kemudian perbaiki akhlak kita dan berikanlah contoh yang terbaik. Selalu doakan anak kita. Karena sejatinya dari setiap lisan yang terukir doa-doa yang dipanjatkan oleh sang ibunda atau orang tua kepada anaknya itu adalah doa yang tidak tertolak, teman-teman. Waduh, Ya. Masya Allah nih, mungkin sudah terjawab ya. Betul. Nah ini lanjut dari ada Ibu Endah di Antapani, katanya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, katanya. Ustazah, Waalaikumsalam. bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah melalui ketaatan kepada orang tua? Katanya. Baik, ya. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bagian dari tujuan kehidupan kita, betul nggak sih? Betul Betul Ustazah. sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sejatinya untuk apa sih kita diciptakan ini? Untuk beribadah kepada Allah. Ya, kalau kita diciptakan ada jin, ada manusia, ya, diciptakan semua Allah ciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Quran salah satu bentuk ibadah itu bermacam-macam. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Kalau mahdhah itu adalah ibadah yang berhubungan dengan hablum minallah ya. Kalau ghair mahdhah itu adalah hablum minannas gitu ya, yang berhubungan dengan manusia. Nah, kalau kita berkaitan dengan hubungan dengan manusia, kita kan ada kewajiban kita bagaimana berinteraksi dengan orang yang lebih tua, orang tua kita, bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan keluarga atau dengan teman-teman dan lain sebagainya. Dan itu adalah bentuk ibadah kita selagi kita melakukan perbuatan yang baik kepada mereka. Jadi jelas ini sangat berhubungan. Bagaimana cara kita dekat dengan Allah, lakukan kebaikan sebisa mungkin yang bisa kita lakukan, termasuk berbuat baik kepada orang tua. Itu adalah bagian cara kita mendekatkan diri pada Allah, gitu ya. Karena ridho Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. tua. Begitu nih, Masya Allah. Allah. Ini pertanyaan-pertanyaannya benar-benar ini ya relate banget lah sama Betul, topik kita hari ini dan betul. juga relate sama kehidupan kita ya. Iya. Semoga pemirsa pertanyaannya terjawab ya dan juga puas gitulah dengan jawaban dari Ustazah. Nah, teman-teman yang ada di rumah nih, teman-teman kita bakalan lewat dulu ya karena nanti kita bakalan ada seperti biasa di akhir itu ada rangkuman dulu dan Iya, juga doa ada dari bersama. Ustazah. Betul, maka dari itu teman-teman daripada terlewat nih intisari dari hari ini perbincangan kita, jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah, pasti berkah.